Kembali lagi bersama gue Givari Adi di Vlog Politik. Udah lama nggak ketemu, mungkin lu nyadar videonya udah agak lama nggak naik ya sebenarnya. Mohon maaf sih, pandemi. Dan mungkin lu juga lihat rambut corona. Tapi sebelum itu, gue ngerasa ini temanya agak berat sih. Berhubung ada pembunuhan ya, gue akan nyebut ini di muka aja. Ada pembunuhan terhadap salah seorang warga negara Amerika Serikat oleh polisi Amerika juga. Dan vlog kali ini kita akan ngebahas soal agak terlalu besar sebenarnya untuk ngebahas soal, misalnya mungkin lupa juga udah pada tahu, gue nggak mau ngejelasin lagi kronologi kejadian George Floyd, gue nggak mau lagi ngejelasin soal masalah brutalitas polisi di Amerika. Yang menurut gue jadi menarik sebagai tema bahasan hari ini adalah kota dan tempat di mana pembunuhan itu terjadi. Dan menurut gue ini unik karena menunjukkan suatu gambar yang sangat kontras dengan suatu imaji kota di permukaan sebagai daerah yang progresif, yang setara, yang baik dan seterusnya, dan kenyataan bahwa hubungan rasial di daerah itu tuh sama sekali nggak bisa dianggap bagus. Itu sih. Tapi mungkin sebelum itu gue juga bilang bahwa kita dari redaksi Total Politik bisa dibilang turut berduka cita dan menyatakan penyesalan sebesar-besarnya terhadap kejadian tersebut. Jadi kejadian terjadinya itu di kota Minneapolis. Minneapolis adalah salah satu kota terbesar di negara bagian Minnesota. Di mana itu Minnesota? Jujur, awalnya gue nggak tahu, dan bener-bener gue jujur aja di muka, sebagian besar pengetahuan gue soal Amerika yang bagian sana gitu, yang bukan kota-kota besar dan bukan tempat-tempat yang signifikan secara kultural. Mohon maaf kalau ada orang Minnesota yang dengar. Tapi pengetahuan gue soal itu sebagian besar dari seri Fargo TV, itu di FX kalau nggak salah. Cuman bener-bener gue taunya dari situ aja. Dan daerah itu sebenarnya lumayan terkenal sebagai istilahnya, kayak mercusuar politik progresif di Amerika, yang toleran, yang beragam, yang setara dan seterusnya. Nah, kota Minneapolis ini bukan ibu kota di negara bagian Minnesota. Ada dua kota yang terletak bersebelahan, satu namanya Minneapolis, satu lagi namanya Saint Paul. Nah, Saint Paul ini adalah ibu kota negara bagian Minnesota. Nah, Minnesota sendiri itu negara bagian yang terbilang cukup besar, tapi penduduknya nggak terlalu banyak. Maksudnya nggak terlalu banyak adalah dia nggak terlalu padat, karena untuk daerah yang sekian luas dan itu penduduknya mungkin cuma sekitar 5,5 juta. Yang menariknya adalah dia dikenal sebagai daerah Amerika yang paling banyak menerima imigran Skandinavia. Jadi sebagian besar orang di Minnesota tuh bisa dibilang mungkin sekitar 30%-nya itu keturunan orang Norwegia, keturunan orang Swedia, dan itu udah bisa ditarik balik ke migrasi sekitar sekitar 180 tahun yang lalu lah kira-kira. Cuman itu menunjukkan kayak gimana dia memiliki ciri kultural yang unik dibandingkan daerah Amerika lainnya. Ini Minnesota, Dakota Utara, Dakota Selatan, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah sejak pertengahan abad 20, itu juga daerah yang dikenal sangat liberal. Banyak tokoh-tokoh liberal yang bersejarah dalam politik Amerika juga berasal dari Minnesota. Gue sebut aja misalnya kayak Hubert Humphrey, itu pernah jadi wakil presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Terus kemudian ada Walter Mondale, itu juga keturunan Skandinavia. Dia calon presiden dari Partai Demokrat, salah satu lawannya Reagan dulu. Dan kemudian yang paling terakhir dan mungkin agak paling kentara, Paul Wellstone. Dia senator dari Minnesota, salah satu tokoh paling liberal yang ada di Senat Amerika. Dan adanya tokoh-tokoh ini juga mencerminkan tren yang ada di daerah itu secara keseluruhan, di negara bagian itu. Walaupun dia banyak terdiri dari pedesaan dan kota besarnya mungkin terbatas, tapi dia tetap merupakan daerah yang secara konsisten tuh progresif. Nah, ini kota yang bisa dibilang menarik karena sejak tahun 2000 demografinya tuh berubah secara signifikan. Jadi Minneapolis maupun Saint Paul tuh menerima imigran Somalia, menerima imigran Hmong dari Vietnam. Jadi terlepas daripada sisa negara bagiannya yang pedesaan, yang sebagian besar dihuni sama orang kulit putih, kota besarnya itu sendiri memiliki populasi yang bisa dibilang cukup beragam secara
komposisi demografis lah ya, komposisi rasial. Nah, cuman di balik segala tontonan progresif, liberal, dan toleran itu, Minneapolis juga disebut sebagai salah satu kota dengan tingkat segregasi terburuk di Amerika. Jadi dia sekitar tahun 2019 ada satu artikel yang nyebut bahwa dia kedua terburuk dalam soal segregasi. Apa yang dimaksud dengan segregasi? Artinya kesenjangan dan perbedaan antara komunitas-komunitas dengan suku-suku berbeda yang di sana itu tergolong buruk gitu. Jadi di kotanya itu sendiri terlihat gitu, ada sebagian kota yang emang kelihatan kaya, ada beberapa sebagian yang kelihatan miskin gitu. Dan itu sangat direfleksikan dalam tingkat pengangguran. Jadi di Minneapolis misalnya ada kesenjangan antara tingkat pengangguran orang kulit putih dan orang keturunan Afrika Amerika, di mana sangat terlihat bahwa orang Afrika Amerika itu relatif tidak diuntungkan dalam pasar kerja di sana. Jadi agak menarik soalnya. Jadi setelah kita ngelihat semua fakta-fakta ini, kita mendapat gambaran Minneapolis yang jauh dari imaji yang coba ditampilkan. Gue nggak bisa ngomong banyak, gue belum pernah ke sana, gue nggak pernah ke Amerika bahkan sama sekali. Cuman kayak ngelihat data-datanya, atau mungkin ya faktor sih kebanyakan nonton film juga, kayak ada suatu gejolak, ada suatu api dalam sekam gitu yang tersembunyi di balik segala tampilan yang ada di sana. Dan mungkin lagi-lagi gue nggak mau menunjuk itu sebagai faktor salah satunya, tapi mungkin bahwa segala gejolak ini yang membara tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang menyadari, tanpa ada yang mencoba untuk membetulkannya, itu juga turut berkontribusi terhadap suatu lingkungan atau suatu iklim permusuhan antar suku di sana yang kemudian berujung pada tindakan kriminal polisi Minneapolis terhadap George Floyd. Itu aja sih mungkin dari vlog politik kali ini. Kita bakal ketemu lagi di vlog politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.